ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang zina. Dan sebenarnya saya sendiri pengen tahu sih, menurut kalian zina itu apa? Kan kalian udah remaja tau, kalau menginjak usia remaja, pengen tahu zina itu apa sih? Coba dari yang paling kanan jadinya, zina itu apa sih? Zina itu perbuatan yang dilarang karena dampaknya yang lebih baik daripada edukasi. Ya. Jadi sah. Perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Cek mana? Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan. Nah, kalau tadi kan udah dibahas tau, zina itu perbuatan persetubuhan. Zina itu kan banyak ya. Zina itu agak mau kayak hubungan suami istri tau. Zina itu zina kecil-kecil kayak kan ngomongin ayatnya Al-Isra ayat 32 kan bala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Nah, ini kan jelaskan dan jangan kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang mendekati zina itu apa aja? Dek. Ayo, Dek kita. Seperti berdua-duaan bersama dan mahram. Kalau misalkan kita di organisasi itu, Dek, biasanya kan perempuan sama laki-laki itu walaupun tidak sengaja itu misalnya kita lagi di layar monitor gitu, ngumpul laki-laki sama perempuan gitu. Kan kalau dalam Islam itu pertemanan itu kan pasti ada batasan. Nah, di organisasi kayak gitu menurutmu piye? Gimana ya? Kalau menurut kamu itu termasuk zina nggak sih? Ya, termasuk sih. Termasuk karena Kan antara perempuan dan laki kan tidak, maksudnya tidak boleh gitu. ya, Cik Rika, hal-hal yang mendorong kita untuk berbuat zina kayak misalkan apa aja sih yang bikin kita tuh kayak menjerumus pelan-pelan gitu ke zina di zaman sekarang loh, kayak banyak banget loh. Contohnya satu dua menurut kamu sepengetahuan kamu sih yang ada di sekitar masyarakat atau teman kamu. Contoh kecil, misalkan chattingan bukan sama yang bukan mahram itu termasuk zina nggak sih? Enggak, settingan enggak kok mbak. Settingan kan yang HP yang mbak. Kalau chattingan yang menjerumus hal-hal yang negatif itu termasuk zina juga nggak? Zina maksudnya yang negatif. Kalau yang biasa enggak. Berarti sekedar aja ya, biar nggak zina. Nah kalau buat Dek sama Dek Risma, ya Dek Risma itu gimana sih caranya biar kita itu nggak terus sama zina kayak gitu di zaman sekarang loh, kan banyak loh. Gimana caranya menurut kamu gitu? Gimana sih cara biar aku tuh nggak kayak mereka yang udah rusak gitu? Misalnya kan banyak ya sekarang yang udah terlanjur karena kita tuh nggak bisa menahan sebagai remaja ya, aku di pubertas kita tuh kayak mendorong remaja kok kayak dulu dosa dan kayak gitu. Gimana sih caranya biar kita tuh nggak kayak gitu, nggak sampai kalau kita merasa sama seseorang ya, kita tamu dulu buat yang Dek siapa itu namanya? Dek Rizka gimana? Caranya biar kita nggak terjerumus sama zina. Belum gitu ya. Yuk lanjut Terus Beb. nah, tadi kita udah lihat jawaban dari teman-teman kita. Zina itu benar-benar baca sekarang, zaman sekarang. Tanpa kita pegang buku ini pun kita udah tahu zina itu ada di mana-mana sekarang. Makanya kan kayak organisasi Islam kayak masjid-masjid itu tuh harus banget kita ikutin. Soalnya kenapa? Salah satu cara buat mencegah kita dari zina itu berkumpul dengan para soleh.
banget harkat perempuan. Kita kayak kelihatan kaki aja Islam tuh ngerti gitu. Kita harusnya pakai kaos kaki. Terus kalau misalkan gimana sih caranya berlian itu tuh bisa tertutup rapat biar gak dilihat sama para cowok-cowok nakal kayak gitu. Kita tuh bukan jajanan pasar yang 500-an yang dilihat di rumah terus balik ya wis beneran kayak harganya murah banget gitu loh. Tapi biar saya itu anak zaman saya gitu loh. Kalau jajanan pasar itu murah anak zaman saya ini. Kenapa aku ini? Soalnya pergaulan karena ingin membuat konten, karena pengen terlihat cantik itu dia mempertahankan apapun dan dia nggak dapat bayaran apapun. Sedangkan kue yang harganya di pasar itu harga 1.000 tuh masih bernilai harganya 1.000 gitu. Itu bisa kayak gitu. Kita jangan sampai seperti itu. Ya alhamdulillah semoga kita tetap terjaga, tetap ingat kalau kita itu berharga, kita itu pantas sebagai laki-laki yang baik juga. Kalau kita menjaga kualitas diri kita sebagai seorang perempuan, otomatis laki-laki yang bakal kita dapetin juga orang yang berkualitas. Walaupun sebenarnya tuh rupa itu nggak penting ya, karena aku pernah dapat materi tentang evaluasi Allah terhadap kita itu bukan siapa wajah kita, siapa diri kita, bagaimana wajah kita, tapi siapa kita di hadapan Allah. Gimana cara kita mendekati Allah? Kalau mau merayu, kalau kita nangis kalau lagi sedih itu merayu sama Allah. Karena apa? Misalnya orang lain lihatnya kita biasa aja ya, kayak anak nakal gitu. Tapi kalau kita di hadapan Allah, kalau kita sering merayu, kalau kita sering curhat, kalau apapun lah, urusan apapun kita tuh selalu membawa Allah. Insya Allah nama kita di hadapan Allah itu aman. Walaupun di hadapan manusia itu jelek. Soalnya kan zaman sekarang itu zaman fitnah kan? Berbeda zaman fitnah. Orang baik pun, orang yang bercanda itu selalu diperlukan masa lalunya. Kayak saya, dia itu bisa bercanda tapi masa lalunya jelek. Padahal kita itu gak boleh melihat kayak gitu. Kita tuh harus mulai sekarang dari prosesnya. Jadi baik itu gak mudah. Jadi lebih baik itu gak mudah. Misalkan orang yang gak berhijab, kan dia kayak ini. Ayo jadi lebih baik. Dia itu buat berhijab itu susah. Jadi jangan sampai kita memandang seseorang itu dari cover. Dari dia berhijab kan seenggaknya dia pakai baju aja. Lanjutnya di sini tuh ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Itu kan ada. Itu saya coba baca akhirnya aja. Di situ saya Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi menjawab, engkau menyediakan sekutu bagi Allah, padahal Dia menciptakan kamu. Terus saya bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Dia menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Di situ kayak udah jelas banget ya. Zina sama sesuatu yang mendekati zina itu benar-benar gak diperbolehkan. Sampai Rasulullah pun ngejudge kalau itu dosa besar, dosa yang paling besar. Tapi kalau misalkan ada tetangga kita atau saudara kita perempuan sesama perempuan yang terlanjur, itu kalau bisa kita kasih support. Karena apa? Allah itu kan maha pengampun. Jangan sampai kita tuh terlalu capek loh gini kalau jangan bisa. Jangan seperti itu. Kan apa? Omongan kita kan adalah doa. Kita nggak tahu ke depannya kita tuh bakal kayak gimana. Jangan kita bakal kayak gini. Kan Allah udah bisa kan. Makanya jangan pernah ngejudge seseorang tuh kayak melihat keburukannya dia. Kita nggak tahu apa sih masalahnya kok dia bisa kayak gitu. Kalau bisa tuh kita tuh lebih support dia. Ayo jangan ini. Ayo bangkit. Ayo kita tuh perempuan, kita tuh mahal. Kita tuh berharga. Harus kayak gitu. Di sini juga ditetapkan hukum zina. Kan di sini ada dua ya. Kalau jarak asli ada dua macam zina. Zina muhsan sama ghairu muhsan. Zina muhsan hukumannya apa jadi kan? Iya. Zina muhsan itu apa jadi kan? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Jadi kan zina ghairu muhsan itu dilakukan oleh zina
banyak 100 kali. Pernah kepikiran nggak sih kenapa di Indonesia nggak kayak gitu? Apabila kita melihat seseorang yang berzina, nggak tahu sih, misalkan kita berduaan, tapi kan berzina loh, kayak gitu. Itu kayak ini sini ada syarat-syaratnya had kadar yang dijatuhkan terhadap penuduh zina. Jadi kita tuh nggak main sembarangan boleh menuduh seseorang itu berzina. Zina kan kayak hubungan suami istri tadi itu zina besarnya ya. Zina kecilnya ya boleh lah kita ngeliatin gak boleh cuman gak boleh berduaan gitu. Tapi ya gitu. Terus yang pertama itu syarat-syarat had kadzabnya. Yang pertama, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara'. Dan ada dua orang saksi laki-laki yang adil mengatakan bahwa tertuduh adalah orang baik yang tidak berbuat zina. Yang kedua, tertuduh berzina adalah muhsan, itu orang baik yang benar-benar tidak berzina. Yang ketiga, penuduh baik dan berakal. Jadi kita tuh harus benar-benar meneliti. Kalau misalnya ada di desa ada kayak apa sih umur kayak ini yang kayak misalkan gitu kan, itu tuh kita tuh nggak boleh langsung berusaha gitu, kita jadi gitu gimana sih sebenarnya. Mungkin kalau kita kenal kita bisa nanya, kalau nggak kenal pura-pura nggak kenal aja. Soalnya kan daripada kita sudah bikin hati kita juga kotor kan. Ya udah gitu. Mulai sekarang tuh jangan selalu memikirkan rumor-rumor yang ada di masyarakat. Mulai bodo amat, fokus sama diri sendiri, memperbaiki diri. Udah pokoknya kita tuh harus benar-benar istiqomah sama diri kita sendiri. Buat kerjaan orang lain, lupain aja. Ampun kita nggak tahu, kita nggak kenal, kita nggak dengar gitu. Kayak gitu aja. Kalau misalkan hal-hal yang buruk, tapi kalau hal-hal yang baik, kita selalu deketin. Misalkan ada IPM kayak gitu, ada seminar, ada apa sih itu? Ini apa kan jalannya sama tuh simulator gitu. Kayak itu kan nambah ilmu. Jadi kita boleh cari tahu, boleh gibahin IPM gitu kan. Apa aja sih yang gibahin IPM gitu. Terus sini bukunya had kadzab. Lihat atau sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali jika suami menuduh istri berzina sedangkan dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Yang kedua, tertuduh memaafkan. Yang ketiga, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Gugurnya had kadzab itu kayak gitu. Terus hikmahnya dilarangnya kadzab. Hikmahnya dilarang kadzab. Yang pertama itu agar si penuduh merasa jerah, biar dia tuh kapok gak kayak gitu lagi gitu. Jangan sampai kita salah tuduh orang lain. Kalau kita benar-benar punya bukti yang kuat, ya udah gak usah ngomong. Yang kedua, untuk mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Benar kayak gini, tapi sekarang biasanya tuh di kalangan masyarakat itu lebih ke mengadili dirinya sendiri, gak mau tahu gitu sama orang lain. Pokoknya kalau menurut masyarakat sana ya udah salah, itu kita nggak tahu aslinya itu kayak gimana. Kalau walaupun misalkan ada orang yang berilmu, dia udah membuktikan kalau dia nggak bersalah, terus kita tetap anggap itu salah. Ya salah itu berdoa misalnya, ini salah itu bunyi nyawa guys, kayak gitu. Itu kita nggak boleh kayak gitu. Terus juga menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Nah, kita kan sebagai saudara, kita tuh gak boleh sembunyi-sembunyi. Perempuan, kalau misalkan kita tahu teman kita kalau bisa, gak usah dikasih tahu siapapun. Coba benar-benar sendiri, karena Allah itu menutupi aib kita sampai sekarang. Orang lain gak tahu kita dulunya kayak apa. Masa kita mau buka-buka aib orang lain? Apa gitu hati kita? Sang pencipta pun kayak, udah dilihat orang kamu baik. Dan aku nggak tahu kamu aslinya kayak gimana masa lalunya, kan? Allah menutup begitu rapat. Jadi jangan sampai kita buka-buka aib orang lain, karena kita sendiri nggak mau kan dibukain. Kayak gitu. Orang aja. Coba buat belajar, buat kritis. Apa sih misalnya ada permasalahan apapun di kalangan masyarakat kalian, di rumah kalian juga diceritain atau kayak gimana? Ayo. Nanti kalau kita udah selesai keluar dari sekolah itu apa ya? Kita bakal lagi kritis itu
perlu ternyata. Kalau kritis itu nggak dimulai dari diri kita sendiri, gimana nanti? Kita tuh walaupun nanti kalian nggak kuliah misalnya di masyarakat kita tuh disuruh kritis karena kan buat menjaga diri kita sendiri kita tuh perlu ujuk omong gitu, perlu berani ngomong yang benar sama yang salah gitu. Kayak kritis itu perlu. Coba aku pengen tahu apa sih menurut kalian kayak gimana sih di kalangan masyarakat kalian, ada nggak sih kayak kasus-kasus apa gitu menurut kalian nggak baik, terus kalian bisa menangani atau enggak? Coba ya, banyak. Jadi kalau misal kan seorang anak biasanya mungkin orang tuanya ingin kalau anaknya nggak tahu kalau sebenarnya itu tuh anak zina gitu. Iya. Terus anak itu kan nggak tahu kan, tapi tetap diwali sama ayahnya. Terus nanti kan keturunannya kan haram-haram gitu kan. Terus itu gimana gitu caranya? Sebenarnya itu kan gini, di kalangan masyarakat itu ada yang makanya butuhnya pendidikan kayak gitu. Kalau misalkan ya sebenarnya emang si anak itu nggak perlu tahu kalau misalkan dia itu terlahir dari cara yang nggak diberikan agama. Tapi kita sebagai seorang orang tua itu harus bijak, kan seharusnya. Tapi kan kalau misalkan itu real ya, kalau real itu kan kita tahu ya, kita semua tahu kalau misalkan nggak boleh sampai dimandikan sendiri gitu. Kalau misalnya orang-orang yang lebih dewasa itu malah yang kecil itu sebenarnya apa sih ya apa gitu ya. Kalau misalkan kita tahu yang kayak gitu, kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa misalnya, kita bisa ngomong sama orang yang begitu misalkan nggak ini sini kok nggak boleh kayak ini kok. Jadi gitu, kita berpendapat juga mengasih solusi gimana sih caranya biar dia ide misalkan jangan sampai dia itu tahu kalau dia itu anak kan lahir dalam keadaan kayak gitu ya. Kita bikin ide gimana kayak orang Indonesia atau keluar kota sangat kayak gitu, sangat harusnya. Tapi kan kita, aku pun tahu sendiri, aku pun kalau di dalam masyarakat masih diam karena kan orang tua itu selalu benar kalau sekarang kan kita kayak belum bisa berbuat apa-apa. Ya pokoknya ilmu yang kita tahu sekarang itu dipraktikkan dari diri sendiri aja. Soalnya orang lain itu belum tentu mau mendengar pendapat kita, kecuali orang lain yang benar-benar tahu agama. Makanya agama itu penting. Suatu saat nanti kalau misalnya kalian cari imam, harus yang benar di agama setidaknya fikihnya. Karena apa? Laki-laki kan dilihat dari banyak hal, salah satunya kan agamanya. Kita tuh nggak butuh laki-laki yang tampan gitu. Kita butuh yang dia tuh ngerti agamanya. Soalnya apa? Kalau misalkan cuma istri ya, misalkan cuma aku yang tahu agama, terus dia enggak, itu kayak dia kan seorang imam, pemimpin. Kalau misalkan dia nggak ngerti apa-apa, terus aku tiba-tiba ngasih tau, oh betul, soalnya kamu, saya kayak gitu. Laki-laki kan pasti dia tuh nggak mau direndahkan sama wanita kan. Rasanya kalau kita berpendapat itu dia tuh kayak direndahkan gitu. Tapi kalau orang yang berilmu nggak kayak gitu. Prinsipnya nanti kalau misalnya dia menikah, itu tuh kalau bisa sama orang yang tahu sedikit banyak, setidaknya dia tuh misalkan lulusannya MA, setidaknya dia pernah ngaji, setidaknya dia pernah ya kalau bisa syukur-syukur yang mondok kayak gitu. Nggak perlu kita tuh yang nggak bisa, nggak perlu kita yang makan itu nggak perlu. Serius, karena apa? Di zaman sekarang kekayaan itu nggak penting, bahagia itu nggak harus kaya. Bahagia itu kan terlahir dari cinta. Cinta itu bukan hanya bucin-bucin kayak gitu. Mahabbah, cinta dari Allah juga perlu kita gapai, cinta dari keluarga juga perlu kita gapai, orang tua kayak gitu. Semua cinta itu bukan bucin-bucin aku suka kayak gitu. Mahabbah, cinta, bahkan Allah pun nggak senang cinta. Romanis banget malah cinta Allah sama kita daripada cinta mereka yang dirinya gombal di depan tanpa ya kayak gitu lah. Kalian tahu sendiri, aku kan pernah muda gitu kan, jadi aku pernah punya masalah, tapi kita harus bangkit dari masalah kita. Jangan sampai kita terus stay di sini, gak mau berubah, terus nggak ada di dalam sih. Aku gak ini, aku gak patut gue calon suami yang pondokan, gak patut gue calon suami sing hafid, itu gak patut. Misalnya kayak gitu, jangan insecure kayak gitu, gak boleh. Kenapa? Kan Allah itu jadi Allah itu melihat kita
masa lalu. Jadi aku tuh bodo amat masa lalu ini sekarang kamu semangat, sekarang kamu ngaji, sekarang kamu pintar, sekarang kamu bisa mengangkat harkat martabat kamu sebagai seorang wanita kayak gitu. Allah tuh ngeliat kayak gitu, gak ngeliat kita dulu berzina, tuh gak ngeliat kayak gitu. Jadi kita gak boleh ngeliat orang juga di masa lalu kayak mungkin dia tuh kayak ini, kok Islam kayak saya ini berhijab, bercadar, jangan-jangan kayak gitu. Ya sebenarnya zina itu banyak mengejar masalah hidup. Soalnya masalah hidup kita tuh bisa menjerumusnya ke zina gara-gara frustasi, jadi pengen pacaran, bercerai kayak gitu karena merasa butuh. Oke, kalau menurut kalian itu pacaran itu biasa aja, kalau yang penting aku bisa juga kan banget. Tapi nanti suatu saat nanti kalian bakal menyesal. Karena apa? Di saat kalian sadar, di saat cinta kalian, tingkatan cinta kalian sama Allah dan meningkat, kalian bakal sadar ya Allah, kita tuh sebegitu cintanya Allah sama kita, sampai kita pun gak boleh membuka aurat kita, gak boleh sampai air kita pun ditutupi gitu. Sering cintanya Allah sama kita bakal sadar kalau kita tuh juga cinta sama Allah. Di saat itu kalian bakal nangis, aku yakin kalian bakal nangis dalam sujud lama sekali. Kalau misalkan kalian tuh merasa sekarang pacaran itu gak apa-apa, aku yakin. Karena apa ya, di sini zina itu yang paling rugi itu perempuan ya. Coba perempuan yang paling rugi. Karena apa? Kita itu berlian, ibaratnya berlian yang dari istana negara ya. Ibaratnya berlian itu kayak disimpan apa-apa, enek akuarium gede, enek pocongnya, enek disimpan pokoknya tempat yang paling baik, bagus, rapi, bahkan ada yang berangkas berat kayak gitu disimpan rapat-rapat banget, berlian gitu. Ada perhiasan dunia, wanita itu sebaiknya perhiasan dunia, sebaik-baiknya wanita perhiasan dunia kayak gitu. Masa kita mau sih membuka perhiasan kita? Kadang penyesalan itu kan memang di belakang itu semua karena zina. Pokoknya semuanya karena zina yang membuat kita menyesal. Zina itu tanpa kita sadari pikiran kita tuh hancur. Karena apa? Cinta kita sama Allah itu jadi terbagi-bagi. Sedangkan Allah itu kan maha pencemburu. Allah cemburu banget sama sebenarnya. Kayak dia tuh sampai merindukan selain Allah, sampai kita tuh cinta selain Allah. Ih kok dia gak bersih ya? Padahal Allah selalu ngeret doa-doa kita, selalu dibaca. Allah aku pengen ini, selalu Allah baca. Tapi kan ada dua waktu, sekarang atau nanti. Kayak gitu. Makanya mulai sekarang jangan sampai mengabaikan Allah. Allah itu benar-benar selalu ada buat kita. Allah itu mengatakan sesuatu yang besar dalam diri kita. Aku pernah baca buku kayak gini, malaikat itu tanya sama Allah, ya Allah, apa sih tujuan manusia sampai kok manusia jadi seorang khalifah? Malaikat sampai bilang kayak gitu. Kenapa? Kan manusia itu perusak. Manusia itu biasanya cuma merusakin dunia. Kalian lihat pohon-pohon yang ditebangin, kalian lihat tambang-tambang yang udah mulai jebol-jebol kayak gitu, kedua siapa? Manusia. Sungai mulai tercemar, terus kayak gunung-gunung yang sampahnya kayak gitu sekarang kan banyak banget sekarang yang nggak asli kayak di Jakarta lah semuanya. Limbah banyak banget, sampah banyak banget tuh karena siapa? Karena manusia. Kok anehnya manusia kenapa sih terjadi khalifah? Kenapa sih? Kok manusia dijadikan khalifah padahal kita tuh merusak? Kalian enggak kenapa? Yang paling mendapat sendiri. Nah enggak, aku ingin. Kenapa sih? Dek Alia, Dek Bella, Dek Vita, Dek Eka, Dek Rizka. Kenapa sih kok manusia jadi khalifah? Bilang enggak? Katanya manusia itu jadi khalifah, alasannya cuma Allah. Tapi Madinah kayak gini, manusia itu beda sama malaikat. Kita tuh kan sering bilang kok, aduh ya untuk malaikat sini istilahnya berapi. Ya benar kayak gitu. Kita tuh bukan malaikat yang cuma kali menyembah Allah, karena tugas malaikat cuma menyembah Allah. Dia nggak dikasih hawa nafsu, dia nggak dikasih kayak kita kayak gitu. Makanya perfect man itu harus kita tuh dikasih hawa nafsu, terus dikasih ujian, dikasih kesenangan. Aslinya kesenangan itu juga ujian. Semua yang ada di hidup itu semuanya ujian. Gak ada sedikit pun di dunia ini tuh senang tuh gak ada. Semua itu ujian, senang ujian, susah ujian, semua ujian. Kayak jadi
itu yang bisa dilihat dari secara rasional. Karena kita tuh punya hawa nafsu beda sama malaikat. Jadi jangan sama kita sama malaikat, jangan sampai berbandingkan aku itu malaikat. Ya benar, aku itu malaikat. Karena kita punya hawa nafsu bangun subuh kayak gitu. Sebenarnya kita mau sendirian susah banget. Soalnya waktu walaupun lihatnya gampang itu susah banget ya sih. Ya kan susah banget ya pasti makan dulu, kayak dulu, kayak gitu. Yang gak pernah keluar jauh, saya juga bisa gitu. Kayak gitu, kita harus dikasih hawa nafsu yang harus diri sendiri bisa menyeimbangkan. Makanya mendukung hawa nafsu kita harus berkumpul dengan orang yang suaminya. Jangan lupa buat terus jaringan sama Allah seperti gambaran kayak gitu. Pokoknya harga diri kita sebagai seorang wanita cuma kita sendiri yang bisa menjaga. Kita berlian kalau kita bisa menjaga. Kita bakal jadi sampah kalau kita mengembangkan. Kita nggak bakal perhatian apapun kalau misalkan kita tuh kayak nggak menghargai diri kita sendiri. Kadang apa ya? Ya cuma kurang menghargai diri kita sendiri. Allah tuh menciptakan kita itu 7 hari. Aku pernah kerja di situ. Allah menciptakan kita 7 hari. Sampai mereka pun tanya, kenapa sih kok lama banget kita menciptakan wanita? Padahal menciptakan seorang laki-laki itu tidak bisa dibilang ya. Di situ tuh kayak Allah tuh menjadi wanita itu di pundaknya, diberikan tangan di tangannya. Allah tuh memberikan kita kelebihan secara tersendiri. Kenapa sih anak itu lebih senang ibu? Itu karena Allah itu memberikan samping diri kita yang kita tuh gak pernah sadar. Kadang kan kayak dari situ kalau kita anak zaman sekarang kalau berbuat cantik banget kayak gitu. Tapi kita tuh gimana ya? Cuma bisa menjaga diri kita sendiri. Udahlah buat mereka ya kalau teman kalau bisa saya mengingatkan. Karena masih pengetahuan itu hidayah tanpa kita bersadar. Kalau kita tahu sesuatu itu intinya Allah tuh memperbaiki lebih baik. Jadi jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Sekiranya mengetuk hati kita, dia harus berjalan. Karena apa? Tanpa sadar itu hidayah dari Allah. Allah tuh pengen deket lagi. Kita mendekat, sebenarnya bukan Allah yang jauh, kita yang menjauh. Kalau kita mau dekat, insya Allah Allah makin dekat sama kita. Padahal itu iman itu penting. Iman itu bukan cuma hanya kata, cuma diucapkan, iya saya beriman, iya saya percaya, nggak cuma kayak gitu. Tapi juga harus dilakukan dalam perbuatan. Iman itu sulit ya. Iman itu harus setiap hari dicas. HP sama iman kita itu lebih sering ngedrop iman kita dengan HP. Cepet banget iman kita ngedrop. Kalau misalkan niatnya sesuatu yang menggiurkan aja, misalnya lihat mobil, ya kalau pengen terus lupa sekolah, kayak lagi ngejar dunia, aku harus punya mobil, terus lari ke sholat, ke ngaji. Iman itu benar-benar menggebu-gebu cepet banget. Dan Allah itu mau membolak-balikan hati. Aku pernah dengar Ustaz itu bilang kayak gini, kita itu bukannya apa namanya, kita tuh gak boleh menganggap diri kita udah baik sekali. Kita harus haus sama ilmu. Karena apa? Orang yang ada kisah gitu, orang seorang penghafal Al-Quran, dia tuh kayak enggak syekh sih, kayak Ustaz gitu, penghafal Al-Quran beragama, sering dakwah. Itu dititipi seorang istri sama musafir itu rumahnya kan depan belakang gitu. Nah, seorang musafir itu bilang gini, ya Ustaz, saya mau titip istri saya, tolong dijaga, saya dijaga, jangan kasih makan atau gitu ya, karena istrinya nggak keluar. Nah, akhirnya kan Ustaz itu bilang oke gitu. Ya insya Allah saya izin. Akhirnya setiap hari dia Ustaz itu kayak naruh makanan itu di depan pagarnya rumahnya Ustaznya, jadi istrinya ambil sendiri gitu, karena nggak ketemu, karena nggak mau sampai zina kayak gitu kan. Sampai itu terus berminggu-minggu kayak gitu. Akhirnya setan itu membisik Ustaz, kenapa sih orang cuma ngasih makan di depan pintu aja, coba aja, mungkin dia sakit, coba ditengok ke rumahnya kayak gitu istilahnya. Akhirnya kan salah satu itu kan kayak nyamperin gitu ke rumah yang perempuan. Nah
dibilang gini, kenapa nggak kamu masuk kamarnya juga, coba diindahi, loro masih jadi. Terus akhirnya masuk kamar, akhirnya jadi perzinahan lagi saja. Setelah itu terus saya menyesal. Akhirnya kan ada apa namanya, orang-orang tuh kayak bilang, suaminya si pulang dari rumah sakit. Akhirnya Ustaznya panik, dibunuh istrinya dibunuh biar dia tuh nggak bilang. Akhirnya keluar, terus dia tuh kayak bersandiwara gitu, terus kamu meninggal sakit kayak gini. Akhirnya dia bilang, kok bener kan meninggal gitu. Terus akhirnya seorang sakit itu kan tidur satu malam di rumahnya, dia mimpi jelas kejadian yang dilakukan Ustaz sama istrinya itu. Akhirnya benar. Terus Ustaznya pun mengakui. Akhirnya si sang suami itu dibunuh juga biar akhirnya tertutup rapat. Dia kejar kayak gitu. Kita sekarang seorang hafiz misalnya, kita seorang yang muslimah yang baik misalnya, kita nggak tahu juga kita bakal jadi apa kalau kita nggak benar-benar mengukuhkan ilmu. Kalau kita nggak punya teman yang sebenarnya, kan nggak terus. Karena setan itu tugasnya menyesatkan. Sebenarnya kalau setan itu cuma bilang jangan sholat, itu tuh dia masih merugikan apa? Karena kita belum benar-benar tersesat. Kalau orang yang tempat itu benar-benar tersesat. Tapi jangan sampai kita membuat dia berhak kalau bisa bikin dia nangis gitu. Jangan sampai kita tuh terjadi zina yang Allah gak suka. Kita belajar dari pengalaman lain, jangan sampai kita tuh menghujat, jangan sampai kita tuh mengeluarkan kata-kata yang bikin mereka sakit. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin sedikit dari saya. Maksudnya kayak kita pun masih sama-sama belajar. Dari saya itu kita seorang muslimah, kita harus menjaga keinginan yang sudah dititipkan. Sebenarnya di dalam Al-Quran Allah itu mengindahkan kita, Allah itu menghargai kita. Kenapa Allah kita mempersiapkan kita? Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai gara-gara rayuan gumbalan kita tuh makin jadi buruk gitu. Kita tuh perempuan, kita tuh berhati, kita tuh beriman. Kita harus kuat imannya. Kita harus dekat orang-orang yang benar-benar bisa menghargai kita. Kalau misalkan kamu di suatu tempat gak bisa dihargai, kita siapa lagi? Karena kan kita itu harus berada di tempat di mana kita dihargai kalau dibutuhkan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.